Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah Hikmah, siswa-siswi kelas 4. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pelajaran 3 atau bab 3, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan tema Aku Anak Sholih. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat atau sikap-sikap yang dimiliki oleh anak-anak soleh apa saja ya. Kita akan mempelajarinya hari ini. Baik anak soleh dan soleha, kita baca doa dulu ya sebelum kita belajar, agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dengan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Baik, salah satu perilaku atau sikap yang dimiliki oleh anak yang soleh dan solehah adalah perilaku jujur, sikap jujur. Apakah anak-anak Ustazah Hikmah tahu apa itu arti dari jujur? Ya, jujur artinya benar, lurus, dan tulus dalam setiap perkataan dan perbuatan. Orang yang jujur ketika berbuat atau bersikap, ketika berkata, apa yang keluar dari dirinya itu sesuatu yang benar, sesuatu yang lurus dan tulus dari dalam hatinya. Ya, orang yang jujur selalu berusaha untuk mengatakan sesuatu yang benar, tidak berbohong. Mereka enggan merugikan orang lain dan selalu berbuat baik tanpa pamrih, tanpa ada niat untuk memperoleh balasan dari manusia. Yang mereka harapkan hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selain sikap jujur, anak-anak yang soleh dan soleha juga memiliki sifat amanah. Amanah dan jujur ini mirip-mirip ya nak ya. Kalau amanah itu orangnya jujur, dapat dipercaya, tidak mudah berkhianat, apalagi sampai merugikan orang lain. Jadi ketika dititipi sesuatu, dititipkan atau diberikan kepercayaan, dia akan bertanggung jawab dengan sepenuh hati, menunaikan tanggung jawab tersebut, tidak berkhianat, apalagi sampai berusaha merugikan orang lain ya. Sifat amanah ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau belum menjadi Rasul ya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang kain. Beliau sangat amanah kepada tuannya, yaitu waktu itu Bunda Khadijah. Beliau sangat amanah terhadap para pembeli, tidak berusaha merugikan para pembeli dan tidak berkhianat kepada tuannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saking jujurnya, saking baiknya, kemudian dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya ya. Karena beliau sangat amanah, maka beliau pun mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Dengan menjadi anak-anak yang amanah, maka kita akan memiliki banyak teman, banyak orang yang percaya dengan kita, sehingga kita disayangi oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian, kita sebagai anak siswa, anak murid, anak-anak yang memiliki amanah untuk belajar, untuk sekolah,
juga memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan sebagai anak-anak soleh dan solehah yang selalu amanah. Yang nomor satu adalah rajin belajar ya. Anak yang soleh dan solehah, anak Ustazah Hikmah, kalian adalah siswa. Kedua orang tua kalian telah menyekolahkan kalian dengan tujuan agar kalian menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik. Maka tanggung jawab kalian adalah rajin belajar. Tunaikan semua pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah, meskipun sekarang kita masih dalam masa pandemi dan belajar melalui online ya. Jika ada tugas atau ulangan harian, dikerjakan dengan cara yang jujur, dikerjakan dengan tepat waktu ya. Ketika halaqah Al-Quran, ada kelas Al-Quran hafalan, kemudian belajar tilawati, laksanakanlah dengan sungguh-sungguh, menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh kepada ayah dan bunda ya. Kemudian anak yang soleh dan solehah dan yang amanah selalu menjaga nama baik orang tua dengan selalu berperilaku yang baik, berperilaku yang lurus ya, menunjukkan budi pekerti yang baik ya. Ketika kita nakal, kita melakukan keburukan-keburukan yang merugikan orang lain, maka niscaya kedua orang tua kita pasti akan sedih. Mereka akan merasa malu karena kok anaknya merugikan orang lain, menyulitkan orang lain ya. Maka sebagai anak yang soleh dan solehah, kita memiliki kewajiban untuk membahagiakan kedua orang tua kita dengan selalu berperilaku baik kepada orang lain ya. Juga tentunya berperilaku baik kepada ayah dan bunda, kepada keluarga. Berusahalah untuk selalu menunjukkan budi pekerti yang baik yang tidak merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, salah satu perilaku amanah yang bisa dipraktikkan oleh anak murid, oleh siswa-siswi yang soleh dan solehah, tentu saja mengerjakan semua tugas sekolah dengan jujur ya, tepat waktu, tidak mencontek, apalagi nanti ketika ulangan akhir ya, ketika penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Kerjakan semuanya dengan jujur, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari ya. Itu dia tentang sikap amanah. Kemudian sikap apa lagi yang dimiliki oleh anak yang soleh dan solehah? Tentu saja anak yang soleh dan solehah selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ya, anak-anak Ustazah Hikmah apakah tahu bahwa hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini ada di dalam surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu ya. Dari surah Luqman ayat 14 ini Allah perintahkan langsung kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ibu kita telah mengandung, telah hamil, merawat kita di dalam rahimnya selama 9 bulan. Kadang ibu sakit, ibu mual-mual, namun yang ibu pikirkan hanyalah diri kita. Ya, ibu rela menanggung sakit asalkan anaknya selalu sehat dan merasa aman. Kemudian ketika kita lahir di dunia, ternyata perjuangan seorang ibu tidak berhenti di situ. Ibu harus menyusui anaknya sampai berusia 2 tahun ya. Ibu kemudian ketika kalian besar, kedua orang tua kalian, ayah dan bunda berusaha mendidik, merawat kalian agar kalian tumbuh menjadi anak yang baik ya, dengan lingkungan yang aman dan tercukupi. Semuanya dilakukan oleh kedua orang tua kita hanya demi kebaikan untuk kita.
Maka Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan tentu saja bersyukur kepada kedua orang tua kita. Caranya gimana? Tentu saja caranya dengan yang pertama taat kepada semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, dan kemudian yang kedua selalu berbuat baik kepada ayah dan bunda. Jangan sekali-kali berkata kepada ayah dan bunda dengan nada suara yang tinggi, membentak ya, apalagi sampai mencaci maki orang tua. Tidak boleh, Allah sangat membenci perilaku tersebut ya. Sebaliknya, sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus mengetahui bahwa kedua orang tua kita adalah manusia yang paling baik kepada kita di dunia ini. Mereka telah menyayangi kita, mengasihi kita, mengasuh kita, merawat, dan mendidik kita dengan cara yang terbaik tanpa pamrih. Ayah dan bunda memberikan semua yang terbaik untuk kehidupan kita tanpa pernah berpikir agar kalian bisa membayarnya kembali atau membalasnya kembali. Mereka hanya memikirkan yang terbaik untuk kalian di dunia dan juga di akhirat. Balasan yang kedua orang tua kalian harapkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus berbakti kepada ayah dan bunda, berbuat baik, berlaku hormat dan patuh kepada mereka. Bagaimana caranya? Tentu saja banyak yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan bakti dan hormat kepada ayah dan bunda ya nak ya. Satu, yang paling sederhana, patuh dan taat bila dinasehati. Jadi jika ayah dan bunda meminta kalian untuk mengerjakan tugas, kerjakanlah tugas dari sekolah atau dari rumah. Kerjaan menyapu, membantu ayah dan bunda mencuci piring, laksanakanlah, kerjakanlah. Sesungguhnya apa yang bunda dan ayah minta tolong kepada kalian itu hanyalah hal kecil jika dibandingkan semua pengorbanan yang telah ayah dan bunda berikan untuk kalian ya. Jika dinasihati harus patuh, karena nasihat yang keluar dari ayah dan bunda pasti demi kebaikan untuk kalian. Kemudian yang kedua, jika kalian sayang kepada ayah dan bunda, maka rajinlah sholat ya, tunaikan sholat 5 waktu. Belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian mampu memenuhi harapan ayah dan bunda. Kemudian kalau di rumah, berusahalah untuk membantu ayah dan bunda sesuai kemampuan kalian. Dari hal-hal yang paling sederhana, merapikan kamar tidur kalian sendiri. Setelah sholat, peralatan sholatnya dibersihkan, mukena dilipat, digantung. Jangan ditinggal di atas lantai begitu saja. Setelah makan, minimal piring yang kalian gunakan dicuci langsung agar cucian piring bunda tidak menumpuk. Atau yang paling top lagi, yang paling hebat lagi, bisa membantu menyapu rumah, membersihkan halaman ya. Bantulah ayah dan bunda di rumah dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa kalian lakukan ya nak ya, nak soleh dan solehah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan, hal paling kecil yang bisa kita lakukan tentu saja selalu mengingat kebaikan ayah dan bunda. Dan kemudian seusai sholat, doakanlah yang terbaik untuk mereka ya. Doakanlah mereka. Salah satu doa yang pasti kita hafal semuanya adalah Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Doakanlah ayah bunda kalian, semoga Allah membangunkan rumah di surga bagi ayah dan bunda atas semua kebaikan yang telah mereka berikan untuk kita semua anak-anaknya ya nak ya. Nah, selain tadi kita sudah belajar alasan kenapa harus hormat dan patuh kepada ayah dan bunda, kenapa kita harus berbakti kepada ayah dan bunda, ternyata Allah juga perintahkan kita agar kita bisa hormat dan patuh kepada
orang yang lebih tua, anggota keluarga yang lebih tua, ada kakek, nenek, paman, bibi, kakak ya. Hormati dan patuhlah kepada mereka semua selama mereka memerintahkan kita dalam kebaikan ya. Tentu saja kalian juga harus hormat dan patuh kepada bapak ibu guru di sekolah ya, karena bapak ibu guru juga memiliki peran penting dalam mendidik kalian untuk menjadi generasi-generasi yang baik. Maka hormati dan patuhlah kepada bapak ibu guru. Apabila kalian baik kepada bapak ibu guru, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, memiliki adab atau perilaku yang baik, niscaya ilmu kalian akan lebih bermanfaat ya nak ya, karena bapak ibu guru mendoakan kalian ya. Sebaliknya ketika kalian menunjukkan adab atau perilaku yang buruk, maka ilmu akan sulit masuk ke dalam hati kalian, ke dalam pikiran kalian, dan kalian akan sulit mempraktikkan ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Akibatnya ilmu yang kalian pelajari hanya berlalu begitu saja, tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kalian ya. Selain hormat kepada yang lebih tua, kita juga harus sayang kepada adik-adik yang lebih muda. Jangan suka bertengkar dengan adik kita, berbagilah dengan adik, rangkul mereka, sayangi mereka ya. Anak soleh dan soleha pasti bisa mempraktikkan semuanya. Kemudian ya, tadi kita sudah belajar tentang jujur, amanah, patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata ada perilaku lain dari anak yang soleh dan solehah, yaitu selalu bersikap santun dan bisa menghargai teman, menghargai sesama. Ustazah Hikmah, santun itu artinya apa? Santun itu artinya halus budinya, baik bahasanya, sopan tingkah lakunya ya. Sementara menghargai orang lain artinya kita selalu berusaha untuk menghormati orang lain, memandang penting orang lain, peduli terhadap orang lain, tidak merendahkan dan meremehkan orang lain ya. Anak Ustazah Hikmah yang soleh dan soleha, apapun posisi kalian, entah kalian itu anak orang kaya, anak pejabat, anak polisi, anak tentara, siapapun orang tua kalian ya, siapapun teman kita, meskipun teman kita ini anak dari orang biasa, anak orang yang berkekurangan, bagaimanapun bentuk fisik kalian ya, kalian wajib memiliki sifat sopan santun kepada sesama. Ketika berbuatlah dengan halus, dengan perilaku yang baik ya. Ketika berkata, tunjukkanlah bahasa yang baik, bahasa yang lembut, bahasa yang menyenangkan ya. Bertingkah laku sopan, hargai semua teman-teman kita ya, apapun posisi mereka, dari manapun keluarga mereka, apapun sukunya, dan entah bagaimanapun bentuk keluarga kalian, kalian orang kaya ataupun orang yang berkekurangan, tetap harus saling menghargai ya, tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh merasa kalian lebih baik daripada orang lain ya. Kemudian kalau sudah tahu bahwa anak-anak yang soleh dan soleha harus selalu bersikap sopan santun kepada sesama, kepada teman, harus menghargai satu sama lain. Kira-kira ciri-cirinya apa saja orang yang bisa bersikap santun dan senang menghargai teman? Ya, banyak sekali. Salah satunya, orang yang santun dan senang menghargai selalu sabar dalam setiap keadaan. Ya, ketika kita berteman, kemudian ternyata ada teman kita yang kurang baik, suka menjahili kita berusaha sabar untuk tidak membalasnya dengan perilaku yang sama ya, berusaha sabar untuk tidak mencaci makinya ya. Kita perlakukan mereka dengan baik, kita nasihati dengan cara yang baik ya. Ketika ada permasalahan, berusaha untuk berlaku tenang dan sopan dalam bersikap, tidak marah-marah yang meledak-ledak sampai mempermalukan diri kalian sendiri ya. Ketika ada orang lain yang lebih susah dari kita
atau sedang mengalami kesulitan, kita selalu memiliki rasa belas kasihan sehingga kita memiliki kemauan untuk menolong mereka ya. Anak yang santun, anak yang senang menghargai orang lain, memiliki kegemaran atau kesenangan untuk menolong orang lain. Ya. Kemudian hal-hal yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menampilkan diri yang sopan dan santun, yang senang menghargai orang lain. Satu, hal yang paling sederhana, jangan lupa ketika bertemu dengan sesama muslim, tersenyumlah dan ucapkan salam, assalamualaikum. Sesungguhnya senyum yang kita berikan kepada orang lain, keramah tamahan yang kita berikan kepada orang lain adalah sedekah. Karena hanya dengan senyum dan salam, meskipun hal itu sederhana, ternyata kita bisa menyenangkan hati orang lain. Ya, ketika berbicara, berbicaralah dengan bahasa yang lembut, dengan tenang, tidak marah-marah, tidak mengeluarkan kalimat yang menyinggung, apalagi sampai menyakiti ya. Peduli kepada kesulitan orang lain. Kemudian kita berteman tanpa pilih kasih, tidak hanya berteman dengan yang kaya, tidak hanya berteman dengan yang cantik, tidak hanya berteman dengan yang ganteng. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik, yang bisa memberikan dampak baik bagi kehidupan kalian ya, bisa membuat kalian menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari ke hari. Kemudian tidak mencela kekurangan teman, mencela kekurangan orang lain, karena kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencela bentuk fisik teman kita, berarti kita mencela apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu bersikap rendah hati, tidak boleh sombong ya. Masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing juga memiliki kekurangan. Maka kelebihan yang kita miliki gunakanlah untuk menolong sesama, untuk menutupi kekurangan orang lain. Sebaliknya, ketika kita memiliki kekurangan tidak boleh minder, karena kekurangan kita ada untuk bisa dilengkapi oleh orang lain ya. Kemudian jika ada yang menolong kita atau memberikan kebaikan kepada kita, maka ucapkanlah terima kasih ya. Biasakan mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf ya. Nih, jika kita berbuat salah tidak boleh enggan meminta maaf, tidak boleh gengsi. Meminta maaf lah ya. Itu adalah ciri-ciri anak-anak yang berani, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang percaya diri, yang sopan. Ketika mereka sadar kalau mereka berbuat salah, maka mereka harus meminta maaf. Nah, ini yang paling urgent nih, tidak boleh mengambil hak orang lain. Apa yang sudah menjadi hak orang lain tidak boleh kita zolimi, tidak boleh kita rugikan. Jangan mencuri ya nak ya. Syukuri apa yang kalian miliki. Cukup syukuri apa yang kalian miliki, tidak perlu melirik milik orang lain, apalagi sampai berniat untuk mengambilnya, mencurinya ya. Kemudian kita juga senang memuji, senang mengapresiasi apabila ada teman, kakak atau adik yang berprestasi, yang berbuat baik, maka pujilah mereka, berikan apresiasi kepada mereka ya. Itu dia contoh-contoh perilaku baik yang dimiliki oleh anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka selalu jujur, amanah dan dapat dipercaya. Kemudian baik dan sopan kepada kedua orang tua. Dan tentu saja hormat dan patuh kepada kedua orang tua, berbakti kepada ayah dan bunda. Dan yang terakhir, kita bisa bersikap santun dan menghargai sesama kepada teman-teman kita ya. Sekian pembelajaran hari ini anak soleh dan soleha. Mari kita baca doa kafaratul majelis untuk menutup pertemuan pada hari ini. Angkat kedua tangannya, kita berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.